Welcome to Weekly Investment Podcast bersama saya Ferdiansyah Putra dari Eastspring Investment Indonesia untuk Prudential Indonesia. Gelombang pandemi terbaru yang mulai muncul pada Juni lalu membawa konsekuensi yang cukup menantang bagi perekonomian Indonesia yang sebelumnya sudah perlahan bangkit dari keterpurukan. Kasus infeksi COVID-19 yang menyebar di berbagai kota bahkan menyentuh angka infeksi hingga 50.000 kasus per hari, membuat pemerintah mengambil keputusan untuk memberlakukan pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat atau disingkat PPKM darurat. Kebijakan ini kemudian diubah dan dipecah ke berbagai level dari level 1 hingga 4 sesuai dengan kondisi dari masing-masing daerah. Kebijakan PPKM yang membebani perekonomian ini secara logis harus diambil pemerintah agar dapat meredam penyebaran COVID-19 yang sudah sangat mengkhawatirkan. Beberapa bisnis yang cukup terdampak akibat kebijakan ini, terutama di antaranya penjualan retail, pusat perbelanjaan, perhotelan, dan pengusaha kuliner. Dampak perekonomian dari pengetatan ini membuat Bank Indonesia mengkalkulasi ulang proyeksi pertumbuhan ekonomi Indonesia untuk 2021. Bank Indonesia memutuskan untuk memangkas proyeksi pertumbuhan ekonomi Indonesia menjadi rentang 3,5% hingga 4,3%. Dari sebelumnya 4,1% hingga 5,1%. Penurunan pertumbuhan terutama terjadi pada konsumsi rumah tangga karena terbatasnya mobilitas. Hal ini terjadi di tengah peningkatan stimulus belanja fiskal, khususnya bantuan sosial yang dilakukan pemerintah. Penurunan proyeksi pertumbuhan ekonomi Indonesia saat ini memang sangat terbebani pandemi. Kunci utama pengendalian pandemi adalah dengan vaksinasi dan menaati protokol kesehatan, sehingga kegiatan ekonomi dapat mulai dibuka kembali secara bertahap dan mendorong pemulihan pertumbuhan ekonomi. Kedepannya, setelah pandemi dapat terkendali, sudah ada beberapa kebijakan yang dirancang pemerintah untuk makin meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Salah satunya adalah kebijakan Omnibus Law yang merombak cukup banyak peraturan guna memberikan kemudahan berbisnis di Indonesia. Hal ini untuk semakin mendorong pertumbuhan ekonomi yang jauh lebih baik di masa mendatang, dan tentunya dapat memberikan efek positif dalam jangka panjang bagi investasi di pasar modal. Demikian Weekly Investment Podcast mengenai dampak gelombang baru pandemi terhadap perekonomian. Semoga bermanfaat dan salam investasi.